lagi nih pemirsa, senang sekali seri ini kembali menjumpai Anda di Kata Perempuan untuk cerita hari ini. Seperti biasa, kita akan selalu menghadirkan sosok perempuan yang insya Allah dapat menginspirasi kita semua. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya, kita sambut dulu nih. Ada Reni Putri Harapan Rani Rashid, SIP MAP. Waduh, panjang banget namanya. Halo. Halo. Selaku Ketua Umum Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, lulusan Magister Pembangunan Daerah di Setialan Makassar. Luar biasa sekali. Kalau dilihat dari wajahnya ini kayak masih umur-umur 17 tahun ya pemirsa. Saya gimana nih? Udah bener belum? Bagus sekali aspartam Anda ya. Tahu nggak aspartam? Apa itu? Pemanis buatan. Aduh. Golas saya. Jangan terlalu banyak gula nanti diabetes. Oke. Oke deh, untuk Rani sendiri ini tentunya dari backgroundnya sebagai ketua umum Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia akan kita gali. Tapi sebelum kita terlalu jauh kenalan tentang organisasi ini, kita mau kenalan juga dulu untuk pribadinya Reni sendiri. Tadi ini kita sebutin nama, ada kata harapan. Tadi saya sampai bingung mau manggil apa ini, mau manggil Reni, mau manggil Putri, Harapan, Rani atau Rashid nih? Ya, sekalian bangsa ya, harapan bangsa. Kebanggaan negara. Amin. Oke, mungkin bisa. Ucapan doa ya. Amin. Kita mau sedikit ulik namanya dulu nih. Kenapa sih ada kata harapan di situ? Apa yang bisa kita ceritakan tentang nama harapan ini? Iya, itu pertanyaan Mbak Rini. Saya jadi dijawab waktu sekolah. Oke, kenapa? Dari zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah, yang paling pertama di sekolah tuh namanya kok ada harapannya gitu. Sampai kadang saya diceng-cengin. Harapan kita tuh harapan bangsa, gue bilang terserah lu. Gitu. Cuman memang nama ini agak unik sih. Waktu itu mak gue pernah cerita nih, mak bapak pernah cerita, kamu itu cukup beruntung gitu, karena pas lahir dapat, kan waktu itu ada rumah sakit jantung harapan kita, rumah sakitnya Ibu Tin Soeharto. Konon kabarnya saya salah satu pasien paling pertama. Mak gue waktu mau brojolan nih ceritanya, salah satu pasien pertama yang masuk di rumah sakit itu untuk bersalin. Jadi mungkin orang tua saya berpikir ya ikonik juga kan, dikasih dapat fasilitas VIP, alhamdulillah katanya sih mewah, gratis pula. Itu poin yang paling utama menurut saya. Gratis ya. Jadi sekarang kalau dengar kata gratis kayak gimana gitu? Iya, sudah akrab dengan telinga saya begitu. Oke, jadi itu ya untuk seluk-beluk dari kata harapan di tengah kata-kata Reni Putri Harapan Rani Rashid. Tapi masih ada satu kata lagi nih, masih di nama Mbak Reni ini, panggil Mbak aja ya atau panggil kakak? Terserah Mbak ya. Di nama kata Mbak Reni ini ada kata Rashid ya. Saya jadi teringat seseorang yang ada di masa lalu. Siapa? Pendidikan masih background. Saya kayaknya agak-agak kenal kata Rashid nih. Kalau di belakang kan biasa ada kayak keluarga yang sebelumnya lebih punya. Lebih ke fam. Itu siapa Rashid, ayah? Rani Rashid bapak saya. Cuman kalau agak akrab mungkin saya kebetulan keponakan langsung dari Prof. Rias Rashid. Beliau mantan Menteri Otonomi Daerah era Pak Gus Dur. Jadi beliau Prof. Rias anak pertama, bapak gue nomor 2 nih. Jadi pas di bawahnya. Beliau salah satu mentor saya dalam belajar hampir dalam semua hal. Entah itu politik, pemerintahan maupun bagaimana membangun personality yang baik. Ternyata setiap kata dari nama Mbak Reni ini punya makna tersendiri gitu ya. Putri ya, sebagai putri keberapa dalam? Saya anak ketiga dari 7 bersaudara. Aktivitas sehari-hari sendiri Mbak Reni sejauh ini apa? Sekarang alhamdulillah lagi warawiri di banyak tempat. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka membangun masa depan yang lebih cerah. Luar biasa. Jangan lupa coblos nomor. Itu nanti next ya. Ya kan susah namanya kan. Harapan ya kan ya? Iya. Enggak kok, bercanda. Jadi sekarang kita warawiri di saya kebetulan sekarang lagi menjalankan program dari Mas Menteri Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan. Yang pertama, yang kedua lagi sibuk masih nulis juga, masih ngisi sebagai narasumber di podcast atau di forum-forum diskusi. Kemudian sekarang lagi menyusun beberapa buku. Alhamdulillah untuk meneruskan kiprah kemarin ada buku referensi yang tahun 2018 saya sempat keluarkan, namanya buku referensi Citizen Charter sebagai inovasi terbaru pelayanan publik. Insya Allah buku kedua mungkin paling lambat di akhir tahun. Apa sih yang mendasari Mbak Reni untuk menulis
buku ini? Itu sebenarnya motivasi awalnya karena kan waktu di S2 kemarin saya mengangkat tema dan judul yang kurang lebih sama. Kemudian tentu secara personal saya terpanggil untuk bagaimana memberikan kontribusi konkret terhadap perubahan atau paling tidak memberikan nuansa baru terhadap pelayanan publik yang ada di Sulawesi Selatan. Gitu. Khususnya di Kabupaten Goa sebagai lokusnya. Kalau kita bicara soal pelayanan publik nih, saya sebagai salah satu masyarakat yang juga sering menggunakan beberapa fasilitas juga. Jujur aja nih ya Mbak Reni, saya masih sering mendapati pelayanan yang menurut saya masih kurang memuaskan. Apakah itu tertuang juga di dalam buku yang Mbak Reni tulis? Secara eksplisit ada beberapa pointer-pointer yang tercantum dalam buku referensi tersebut yang memang menjelaskan bagaimana sebetulnya kriteria pelayanan publik yang baik di suatu daerah. Tetapi tentu spirit awal dan yang paling basic dari buku tersebut adalah buku ini ingin memberikan referensi kepada pemerintah di semua wilayah di Indonesia, wabil khusus di Sulawesi Selatan, Makassar, Goa dan sekitarnya, bahwa ada loh indikator atau kriteria tertentu yang mengindikasikan bahwa pelayanan publik di suatu daerah itu sudah bagus. Kurang lebih begitu. Dengan terbitnya buku ini kan bisa dibilang ada merupakan kritikan dan juga saran ya untuk pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan. Sekaligus saran. Respon dari pembaca dari nice pemerintah. Let me answer ya. Gimana? Kemarin pas di 3 bulan pertama, alhamdulillah langsung sold out. Sekitar kurang lebih hampir 1.500 eksemplar. Wow. Kemudian termasuk Dinas Perpustakaan dan Kewilayahan di Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar, dengan beberapa institusi atau personality yang ada di DPRD di beberapa level, baik itu provinsi maupun kabupaten. Institusi ada beberapa kantor atau SKPD yang mengambil, dan sisanya teman-teman gue lah, makanya laris gitu ya. Luar biasa ya. Kirain teman-teman di awal ya. Ternyata memang mereka support system. Benar. Ternyata memang luar biasa banget ya. Kita memang juga selalu mengharapkan hal-hal yang seperti ini. Maksudnya ketika kita tidak bisa menyuarakan apa yang kita ingin kritikan melalui suara, kita bisa tuangkan di dalam tulisan. Dan Mbak Rini, nggak apa-apa saya ngobrol sedikit. Boleh. Kita di sini mau ngobrol, Mbak. Ayo kita di Javu ke berapa? Berapa ya? 17 tahun yang lalu. Udah lahir semuanya? Kayaknya udah deh. Alhamdulillah. 17 tahun lalu saya memulai kiprah menulis saya di tahun 2007 lebih tepatnya. Waktu itu saya kayaknya masih mahasiswa semester 3. Di Unismu Makassar, jurusan pendidikan sosiologi. Tulisan pertama saya alhamdulillah langsung naik cetak di Tribun Timur. Waktu itu saya mengangkat judul dan tema Pilkada Rakyat Dapat Apa. Memang tulisan itu agak sedikit memunculkan pro kontra dan polemik. Karena zaman itu kan mahasiswa di semester kecil menulis tema terkait pilkada cukup atau berat politik. Berat dan bukan segmen mahasiswa banget. Bahkan pada saat itu saingan kita rata-rata guru besar, pengamat-pengamat yang sudah handal. Waktu itu Reni, dengan keterbatasan pemahaman yang saya miliki, saya beranikan untuk menulis. Saya tuangkan apa yang menjadi aspirasi saya tuangkan apa yang menjadi kritik dan menawarkan solusi. Alhamdulillah naik cetak di 2007 pada saat itu dengan judul yang tadi saya bilang, Pilkada Rakyat Dapat Apa. Kalau dari judulnya memang penuh dengan konspirasi ya. Pilkada dapat Rakyat dapat apa. Iya banyak sih, biasanya kan rakyat di belakang banyak yang. Tapi justru problemnya di situ. Karena yang umum terjadi kan, mohon maaf ini ya, kita tidak mau menyinggung pihak-pihak manapun, ini sekedar sharing saja. Ini nyebrang ke politik berarti pembahasannya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Salah satu background saya juga kok. Waktu itu saya berpikir begini, kita sebagai masyarakat yang sudah dikenakan wajib pilih, diminta untuk berkontribusi aktif sebagai voters. Dan kemudian saya berpikir, terus habis kita milih apa gitu? Gue tengok-tengok, Ella nggak dilibatkan dalam pembangunan, hampir tidak dilibatkan dalam setiap segmentasi atau momentum pembangunan. Rata-rata kita hanya dianggap sebagai penonton saja, sehingga pada saat itu saya selaku mahasiswa menganggap nggak bisa, nggak bener ini. Harusnya kita selaku masyarakat yang kemudian dijamin oleh undang-undang untuk menjatuhkan pilihan politik kita,
kemudian menunaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, lantas kemudian di setiap perhelatan atau kontestasi politik harus dilibatkan. Kita diminta vote, abis itu udah nggak lagi, iya, betul. just one visit gitu, sekali tengok doang, abis itu udah nggak lagi kan. Jadi saya pikir ini harusnya nggak boleh, dan alhamdulillah ternyata 17 tahun berlalu sampai hari ini kita melihat masyarakat mulai dilibatkan dalam berbagai hal. Salah satunya mungkin dalam apa istilahnya, kalau di provinsi itu saya sering bawa materi itu rancangan perda, ranperda. Jadi rancangan perda itu bagaimana pemerintah khususnya di sini di legislatifnya DPRD provinsi betul-betul mengajak masyarakat menjadi mitra berpikir untuk mendengarkan apa sih yang menjadi masukan, permintaan, keinginan, kebutuhan dari masyarakat untuk kemudian itu bisa disisipkan masuk sebagai poin-poin dalam peraturan daerah yang sedianya akan disusun. Kurang lebih begitu. Jadi sudah ada sedikit perubahan. Berarti memang pemirsa, untuk Mbak Reni sendiri ini ya, karya-karya yang dihasilkan sekarang itu berasal dari pemikiran-pemikiran kritis yang 17 lalu dirasakan secara pribadi, dan alhamdulillah walaupun kalau saya merasa pribadi ya, Mbak Reni masih belum secara menyeluruh untuk pemerintah sebuah daerah untuk bisa melibatkan, apalagi kita berbicara soal generasi muda ya sekarang, untuk bisa ikut menjadi salah satu pendukung dalam pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan. Ya, kita doakan juga semoga makin ke depan ini makin banyak sekali pemimpin-pemimpin yang seperti Mbak Reni tadi katakan, kalau dilibatkan gitu, tidak hanya pada saat menjelang pilkada dicari sana sini, kemudian setelah pilkada sudahlah kamu mau ngapain juga terserah, tapi harus bisa kembali merangkul generasi-generasi muda. Oke, untuk pemikiran kritis tentunya tidak hanya, maksudnya tidak timbul begitu saja, perlu kebiasaan-kebiasaan yang didukung oleh faktor lingkungan dari Mbak Reni juga nih. Secara dan itu benar ada genetik ya, berarti turun-temurun juga. Tapi kalau kita berbicara soal lingkungan itu kan juga salah satu hal yang bisa mempengaruhi pribadinya kita gitu. Nah, semasa kita kilas balik lagi nih Mbak Reni, 17 tahun lalu nih ya. Gitu, belasan tahun yang lalu ya. Tua. Padahal memang 17 tahun yang lalu Mbak Reni semasa kuliah ada ikut organisasi atau apa gitu semasa kuliah? Unik. Saya gue hitung dulu ya, banyak soalnya. Aduh. Saya kalau nggak salah ingat apa 3 kali ngambil S1 gitu. Lepas SMA tahun 2002 saya masuk Akademi Pariwisata Makassar. Mungkin kita beda circle kita. Saya dari Akpar Makassar, Akademi Pariwisata, tapi nggak selesai sih. Cuman 5 semester di sana. Because I'm not the morning person, dan di sana sumpah sih di situ jago. Memang disiplin kan. Waktu itu manajemen waktu saya belum terlalu ini. Terus kemudian saya ngambil S1 ilmu pemerintahan. IP? Ya 4 kali saya baru ingat, ya Tuhan, gue lupa dong. Subhanallah. Terus saya ngambil pendidikan sosiologi waktu itu di ISMU, ilmu pemerintahan di salah satu Universitas Pancasakti namanya. Kemudian lanjut lagi ambil ilmu komunikasi sebelum lanjut S2. Nah, pada saat itu saya berpikir begini, menyambung tadi yang Mbak Rini bilang, kenapa sih kita tuh harus takut atau gugup ketika kita harus tampil di publik? Bagaimana kita menjadi generasi muda? Pada saat itu kan saya berpikir ya enggak nih, sampai kemarin kan sempat masuk partai apa segala macam. Saya nggak apa-apa di spill ya. Boleh. Saya kemarin sempat bergabung di Demokrat Provinsi selaku fungsionaris di Komisi Pemenangan Pemilu, sampai kemudian dinaturalisasi ibaratnya ya, masuk ke Gerindra Sulsel. Nah, saya dengan kiprah kemarin, yang pertama tentu yang menginfluence saya mungkin secara DNA, secara genetik. Yang kedua, memang circle saya rata-rata orang yang berkecimpung di politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang menginfluence saya, kenapa di usia yang masih muda saya udah memberanikan diri untuk paling tidak memperlihatkan corak warna saya, bahwa tipologi berpikir saya ternyata lebih condong ke politik dan pemerintahan. Even saya akhirnya tidak menjadi ASN, atau hari ini belum masuk ke apa istilahnya momen perhelatan tertentu, tetapi intinya adalah saya ingin menunjukkan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita sebagai generasi pemuda, kita sebagai perempuan,
wajib kiranya kita mengambil kontribusi konkret untuk memperlihatkan bahwa pembangunan itu harus melibatkan semua segmen, entah itu pemuda, entah itu perempuan, toh keduanya adalah pilar penting dari pembangunan bangsa. Oke, tepuk tangannya dulu dong semua. Tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Saya dengar Mbak Reni ngobrol itu kayak lihat seorang calon pemimpin berbicara di atas mimbar. Masya Allah. Gantikan Pak Dem. Amin. Oke. Iya, betul. Jadi luar biasa sekali ya pemirsa. Memang tidak hanya berasal dari lingkungan, tetapi dari orang-orang terdekat kita juga, terkhusus kepada keluarga yang menjadi sosok support system sehingga kita bisa berada di titik seperti sekarang. Nah, tadi juga sempat banyak dibahas terkait dengan politik nih. Ternyata Mbak Reni juga ini adalah orang yang luar biasa banget nih dalam dunia politik untuk perjalanan karirnya. Tapi kayaknya kita kalau bahas soal politik panjang banget, tapi kita akan bahas pastinya. Kita lewatkan dulu segmen berikut ini, tetaplah bersama kami di Kata Perempuan.